Namaku Nadia. Dulu, aku pernah hidup sangat sederhana. Dan anehnya, justru di masa itulah aku merasa paling bahagia. Aku tinggal di sebuah rumah kecil bersama suamiku, Raka. Rumah itu bukan rumah mewah, dindingnya masih setengah plester. Dan jika hujan deras turun, suara air di atap seng terdengar begitu jelas, seperti irama yang selalu menemani malam kami. Tapi disitulah semuanya terasa hangat. Raka bukan pria kaya. Dia hanya seorang pekerja keras yang setiap pagi berangkat dengan motor tuanya, lalu pulang menjelang maghrib dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Aku belum bisa kasih kamu banyak, Nat, tapi aku janji aku akan terus berusaha, katanya suatu malam. Aku masih ingat jelas malam itu. Kami makan hanya dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sambal. Tapi cara Raka menatapku seolah-olah aku adalah wanita paling berharga di dunia. Dan bodohnya aku, waktu itu aku percaya sepenuhnya. Aku nggak butuh kaya, Ra. Yang penting kita sama-sama, jawabku sambil tersenyum. Kami tertawa. Sederhana, tapi terasa cukup. Hari-hari kami diisi dengan hal-hal kecil yang dulu terasa besar, makan bersama di lantai, menonton TV dengan sinyal yang kadang hilang, dan bercanda tentang mimpi-mimpi masa depan. Raka sering bercerita tentang rencananya. Aku lagi coba bangun usaha kecil. Nat, pelan-pelan dulu, siapa tahu nanti bisa berkembang. Aku mengangguk. Meski jujur saja, saat itu aku belum benar-benar memikirkan masa depan sejauh itu. Bagiku, selama kami bersama, semuanya sudah cukup. Tapi ternyata, perasaan cukup itu tidak bertahan selamanya. Semuanya mulai berubah dari hal yang sangat kecil. Awalnya, hanya dari pertemuan-pertemuan sederhana dengan teman-temanku. Mereka datang dengan cerita kehidupan yang berbeda, tentang liburan, tentang tas mahal, tentang suami yang mapan. Aku hanya tersenyum, tapi dalam diam, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatiku. Perasaan yang dulu tidak pernah ada. Perbandingan, enak ya kamu, Nat, suamimu baik banget, kata salah satu temanku suatu hari. Aku tersenyum. Iya, dia baik, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, jawabanku terasa kurang meyakinkan. Bahkan untuk diriku sendiri. Malam itu, saat aku melihat Raka tertidur dengan wajah lelahnya, aku memandang sekeliling rumah kami. Dinding yang belum sempurna, perabotan seadanya, dan masa depan yang belum jelas. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat kehangatan. Aku melihat kekurangan. Dan sejak saat itu, aku mulai bertanya dalam hati, apa hidup seperti ini akan selamanya cukup untukku? Aku belum tahu bahwa pertanyaan sederhana itu akan menjadi awal dari semuanya berubah. Sejak malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang tidak lagi sama. Aku masih menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, menunggu Raka pulang. Semuanya terlihat sama, tapi rasanya berbeda. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Seperti motor tua, Raka yang suaranya semakin kasar setiap pagi. Seperti baju kerjanya yang itu-itu saja. Seperti rumah kecil kami yang tiba-tiba terasa sempit. Dan yang paling mengganggu adalah pikiranku sendiri. Kenapa hidupku begini-begini saja? Aku mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin aku menolak, semakin sering ia datang. Sampai suatu hari, aku menghadiri acara ulang tahun salah satu temanku, Dina. Rumahnya besar, lampunya terang, tamu-tamunya berpakaian rapi dan wangi. Aku berdiri di sana, dengan pakaian terbaik yang kupunya, tapi tetap merasa seperti orang asing. Nadia, kamu datang juga. Dina memelukku hangat. Iya, selamat ulang tahun ya, jawabku sambil tersenyum. Aku mencoba menikmati suasana. Tapi semuanya terasa seperti dunia lain. Di tengah acara, aku melihat suami Dina datang. Dia turun dari mobil yang mengilap,
membawa hadiah besar, lalu mencium kening Dina di depan semua orang. Semua tamu tersenyum, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil, dan tanpa sadar, aku ikut terdiam. Suamiku baru saja closing proyek besar, kata Dina dengan bangga saat kami berbincang. Aku mengangguk. Wah, hebat ya? Ya, iya dong. Capek sih. Tapi ya sebanding sama hasilnya. Lanjutnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang terasa menusuk pelan. Malam itu, aku pulang lebih awal. Di perjalanan, aku duduk di belakang motor Raka, seperti biasa. Angin malam menyentuh wajahku, tapi tidak lagi terasa menenangkan. Acara ulang tahunnya gimana, Nat? Tanya Raka. Lumayan, jawabku singkat. Raka tidak banyak bicara lagi. Mungkin dia lelah, atau mungkin dia mulai merasakan jarak yang perlahan muncul di antara kami. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk tanpa banyak bicara. Raka mengikutiku dari belakang. Nat, panggilnya pelan. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Iya, ada yang kamu pikirkan ya? Aku diam sejenak. Pertanyaan itu sederhana. Tapi entah kenapa, terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini kutahan. Aku menoleh padanya. Rak, kamu pernah gak sih kepikiran hidup kita bakal begini terus? Raka terlihat sedikit terkejut. Maksud kamu, aku menarik napas. Kita hidup sederhana. Terus, gak ada perubahan, gak ada peningkatan. Raka terdiam. Aku bisa melihat matanya mencoba memahami maksudku. Aku lagi berusaha, Nat. Katanya pelan. Iya, aku tahu. Jawabku cepat. Tapi sampai kapan? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dan begitu aku mengatakannya, suasana langsung berubah. Sunyi. Raka menatapku, bukan dengan marah, tapi dengan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Kecewa. Aku kira kamu percaya sama aku, katanya pelan. Aku ingin menjawab, ingin bilang bahwa aku masih percaya. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa berat untuk keluar. Aku hanya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, kami tidur dalam satu rumah yang sama. Tapi dengan perasaan yang berbeda. Aku memunggungi Raka. Dan di dalam diam itu, aku justru semakin yakin pada satu hal. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku tidak tahu bahwa keinginan itu akan membuatku perlahan kehilangan segalanya. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Bukan berubah secara tiba-tiba, tapi perlahan, diam-diam, dan tanpa kusadari, aku mulai lebih sering membandingkan. Setiap melihat sesuatu, pikiranku langsung bekerja. Rumah orang lain lebih besar, suami orang lain lebih mapan, hidup orang lain terlihat lebih berhasil. Dan yang paling menyakitkan aku, mulai merasa hidupku tertinggal. Raka tetap sama. Dia masih bangun pagi, berangkat kerja, pulang dengan wajah lelah, lalu tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, senyumnya tidak lagi cukup untukku. Suatu sore, aku duduk bersama Dina di sebuah kafe kecil. Tempat itu sederhana, tapi tetap terasa lebih hidup dibanding rumahku. Kamu kelihatan beda, Nat, kata Dina sambil mengaduk minumannya. Beda gimana? Tanyaku. Kayak lagi mikir sesuatu. Aku tersenyum tipis. Aku cuma lagi capek aja. Dina menatapku. Lalu tersenyum seolah mengerti lebih dari yang kukatakan. Jujur ya Nat, kamu itu terlalu sabar. Aku mengernyit. Maksudnya, kamu cantik. Kamu pintar. Tapi kamu hidup segitu-gitu aja. Sayang gak sih kalimat itu? Sederhana, tapi langsung masuk ke dalam pikiranku. Aku terdiam. Dina melanjutkan, suaranya pelan, tapi jelas. Perempuan itu juga berhak hidup enak, bukan cuma bertahan. Aku menunduk.
memainkan ujung jariku. Aku tahu, seharusnya aku tidak setuju. Tapi, entah kenapa, sebagian dari diriku justru mengangguk. Iya ya, gumamku pelan. Dan sejak saat itu, aku mulai menemukan pembenaran. Aku mulai meyakinkan diriku sendiri bahwa keinginanku itu wajar, bahwa aku tidak salah, bahwa aku hanya ingin hidup lebih baik. Malam itu, saat Raka pulang, aku bahkan tidak menyambutnya seperti biasa. Aku tetap duduk, memainkan ponselku. Nat, sapa Raka pelan. Iya, jawabku tanpa menoleh. Aku bawa sesuatu buat kamu. Biasanya, kalimat itu akan membuatku langsung tersenyum. Tapi kali ini, tidak. Apa? Tanyaku datar. Raka mendekat, lalu menunjukkan sebuah kotak kecil. Aku tahu ini gak mahal, tapi aku lihat ini. Dan langsung ingat kamu. Aku membukanya. Sebuah jepit rambut sederhana. Cantik, tapi biasa saja. Dulu, aku pasti akan senang. Tapi sekarang, cuma ini, tanpa sadar aku mengucapkannya. Raka terdiam. Aku baru sadar, tapi sudah terlambat. Maksudku, ya makasih, tambahku cepat. Mencoba memperbaiki. Tapi suasana sudah berubah. Raka tersenyum kecil. Iya, maaf ya. Nat, maaf. Kata itu, yang dulu jarang ku dengar darinya. Sekarang mulai sering keluar, dan aku tidak menghentikannya. Malam itu, aku melihat jepit rambut itu tergeletak di meja. Aku tidak memakainya. Aku hanya menatapnya, lalu mengalihkan pandangan, dan tanpa kusadari, aku mulai kehilangan satu hal penting dalam hidupku. Rasa syukur. Aku tidak sadar bahwa saat rasa syukur itu hilang, cinta yang dulu begitu hangat juga mulai ikut memudar. Dan saat itu terjadi, aku tidak lagi melihat Raka sebagai pasangan yang kucintai. Aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang gagal memenuhi harapanku, dan mungkin sejak saat itu, hatiku sudah tidak lagi sama. Pagi itu terlihat seperti pagi biasa. Raka bersiap berangkat kerja, seperti biasa memakai kemeja yang sudah sering kulihat, menyisir rambutnya di depan cermin kecil. Lalu menatapku sekilas. Aku berangkat dulu ya, Nat. Iya, jawabku singkat, tanpa benar-benar menatapnya. Dulu, aku selalu mengantarnya sampai depan. Sekarang, bahkan menoleh pun terasa seperti usaha. Raka sempat diam sebentar di depan pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, dia hanya tersenyum kecil, lalu pergi. Aku tidak tahu bahwa itu adalah salah satu pagi terakhir di mana semuanya masih terlihat normal menjelang siang. Aku sedang merapikan rumah ketika ponselku berdering. Nama Raka muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan santai. Iya, Rak, di seberang sana. Hening sesaat. Lalu suara Raka terdengar pelan, tapi berbeda dari biasanya. Nat, kamu bisa ke kantor aku sekarang? Aku mengernyit. Kenapa? Aku butuh kamu di sini. Nada suaranya membuat dadaku terasa tidak nyaman. Ada apa sih? Tanyaku lagi. Raka menarik napas. Aku di PHK, Nat. Dunia seakan berhenti sejenak. Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata itu menggantung di udara, masuk ke telingaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar kupahami. Serius? Suaraku akhirnya keluar. Pelan. Iya, hanya satu kata. Tapi terasa berat. Aku menelan ludah. Kenapa bisa? Perusahaan lagi efisiensi. Banyak yang kena juga. Aku memejamkan mata. Entah kenapa. Yang pertama kali muncul di pikiranku, bukan perasaan khawatir, tapi ketakutan. Tentang uang. Tentang hidup. Tentang masa depan. Aku pulang aja ya, Nat. Lanjut Raka. Iya, pulang aja. Jawabku pelan. Telepon itu berakhir. Dan sejak saat itu, aku duduk diam cukup lama. Rumah yang tadi terasa biasa saja,
sekarang tiba-tiba terasa sunyi. Aku menatap sekeliling. Dinding yang belum selesai. Perabotan sederhana. Semua yang dulu bisa kuterima, sekarang terasa seperti beban. Sore harinya, Raka pulang. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Dia masuk, lalu berdiri di depanku. Aku bisa melihat wajahnya. Bukan wajah yang kalah, tapi wajah seseorang yang sedang mencoba tetap kuat. "Maaf ya, Nat," katanya pelan. Lagi-lagi, kata itu, aku tidak menjawab. Aku akan cari kerja lagi, atau mungkin fokus ke usaha yang pernah aku ceritakan itu. Lanjutnya, aku mengangkat wajahku, menatapnya. "Usaha," ulangku. "Iya, aku udah ada rencana. Mungkin awalnya kecil. Tapi, kamu yakin?" Potongku cepat. Raka terdiam. Aku berdiri. "Rak, kita lagi nggak butuh mungkin," kataku. Suaraku mulai berubah. "Kita butuh kepastian." "Aku lagi berusaha, Nat. Semua orang juga bisa bilang, lagi berusaha." Suasana mendadak tegang. Raka menatapku. Kali ini tanpa senyum. Aku nggak diam. "Nat," katanya pelan, tapi tegas. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Masalahnya, hasilnya, mana? Kalimat itu keluar begitu saja. Dan begitu aku mengatakannya, aku melihat sesuatu di mata Raka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, tapi terluka. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Aku memalingkan wajah. Entah kenapa, aku tidak ingin melihat reaksinya. Di dalam hatiku, hanya ada satu hal yang terus berputar. Kalau seperti ini, bagaimana hidupku nanti? Aku tidak sadar bahwa sejak hari itu, aku tidak lagi berdiri di samping suamiku. Aku mulai berdiri, berlawanan dengannya, dan aku juga tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Karena setelah ini, aku akan membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari setelah Raka kehilangan pekerjaannya, terasa semakin berat. Bukan hanya karena keadaan kami berubah, tapi karena perasaanku juga ikut berubah. Raka benar-benar berusaha. Setiap pagi, dia tetap bangun lebih awal, duduk dengan laptop lamanya, mencari lowongan kerja, menghubungi teman-temannya, bahkan mulai menyusun rencana usaha kecil yang dulu pernah dia ceritakan. Aku melihat semua itu. Aku tahu dia tidak diam. Tapi, entah kenapa, semua itu tetap tidak cukup bagiku, Rak. "Ada kabar kerjaan?" tanyaku suatu pagi. Raka menggeleng pelan. "Belum ada yang pasti, tapi aku lagi coba beberapa tempat." "Beberapa tempat?" ulangku. "Udah berapa lama, Rak?" Raka terdiam. Aku menghela napas panjang. "Tabungan kita makin menipis," kataku. Kali ini lebih dingin. "Kamu sadar kan?" "Aku sadar," jawabnya pelan. "Aku juga lagi mikirin itu. Tapi, mikir doang gak cukup." Kalimat itu lagi-lagi keluar, tanpa filter. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk, lalu kembali menatap layar laptopnya, dan aku malah merasa semakin kesal. Seolah semua yang dia lakukan itu terlalu lambat. Siang itu, aku kembali bertemu Dina. Kami duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. "Gimana kabar kamu?" tanya Dina. Aku tersenyum tipis. "Ya gitu," Dina menatapku penuh arti. "Suami kamu masih belum kerja." Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Dina menghela napas pelan. "Jujur ya, Nat, kalau aku di posisi kamu, aku nggak tahu bisa sekuat itu atau enggak." Aku menatapnya. "Aku juga capek," jawabku pelan. "Ya wajar, kamu itu layak hidup lebih baik." Kalimat itu, lagi-lagi, dan anehnya, sekarang terasa semakin benar. Kadang aku malu, ucapku pelan, hampir seperti bisikan. Dina mendekat sedikit. "Malu kenapa?" Aku menunduk. Lihat hidup orang lain, terus lihat hidup aku sendiri. Aku tidak menyebut Raka.
Tapi aku tahu, maksudku. Jelas, Dina terdiam, lalu berkata pelan, kamu gak bisa terus-terusan bertahan di keadaan yang bikin kamu turun. Kata itu menempel di pikiranku, seolah hidupku sekarang adalah kemunduran. Malam itu, saat aku pulang, Raka sedang duduk di ruang tamu. Di depannya, ada beberapa kertas dan catatan. Aku lagi hitung modal usaha kecil-kecilan, Nat, katanya saat melihatku. Aku menatap sekilas, lalu duduk. Usaha lagi, tanyaku datar. Iya, aku pikir daripada nunggu terus. Dan kalau gagal lagi, Raka terdiam. Aku bersandar, menatapnya tajam. Rak, kita ini lagi gak punya ruang buat coba-coba. Aku gak coba-coba, jawabnya. Kali ini sedikit lebih tegas. Aku serius, tapi hasilnya belum tentu. Semua juga gak ada yang pasti dari awal. Nat, aku tertawa kecil, tapi tanpa rasa hangat. Itu dia masalahnya. Hidup aku sekarang isinya gak pasti semua, sunyi. Raka menatapku lama. Kamu mulai berubah ya, Nat? Katanya pelan. Aku langsung menatapnya. Berubah gimana? Kamu jadi beda. Aku berdiri. Kalau berubah jadi lebih realistis itu salah. Ya nggak apa-apa, jawabku dingin. Raka menggeleng pelan. Ini bukan soal realistis. Terus, apa? Raka terdiam sejenak. Kayak kamu, mulai nggak menghargai aku. Kalimat itu mengenai tepat di dalam hatiku. Tapi bukannya berhenti, aku justru melawan. Aku cuma capek, Ra. Suaraku mulai naik. Aku capek hidup kayak gini, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya diam, menatapku, dengan cara yang berbeda. Seolah dia mulai mengerti satu hal. Aku tidak lagi berada di pihaknya. Malam itu, kami kembali tidur dalam diam. Tapi kali ini, bukan hanya dingin. Ada jarak yang benar-benar terasa. Dan di dalam hatiku, sebuah perasaan baru, mulai tumbuh perasaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mulai malu, memiliki suamiku sendiri. Aku tidak sadar bahwa perasaan itu akan mendorongku melakukan hal paling kejam dalam hidupku. Dan malam itu akhirnya datang. Hari itu sebenarnya tidak berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Raka masih berusaha. Aku masih merasa tidak puas. Tapi entah kenapa, suasana hatiku jauh lebih buruk dari biasanya. Pagi tadi, aku melihat pesan dari Dina. Sebuah foto dia dan suaminya sedang makan di restoran mewah. Dengan caption, kerja keras gak pernah bohong. Aku menatap foto itu lama, rapi, mewah, bahagia, tanpa sadar. Aku membandingkannya dengan hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tertinggal. Sepanjang hari, pikiranku penuh. Aku mulai membayangkan hidup lain. Hidup yang lebih nyaman. Hidup yang tidak seperti ini. Malamnya, Raka pulang dengan wajah sedikit berbeda. Ada semangat di matanya. Nat, panggilnya. Aku sedang duduk. Tidak terlalu memperhatikannya. Aku dapat kabar baik. Lanjutnya, aku menoleh sekilas. Apa? Ada teman yang mau bantu aku mulai usaha kecil. Kita bisa mulai dari skala kecil dulu. Tapi, potongku cepat. Raka terdiam. Aku serius kali ini, Nat, katanya mencoba meyakinkan. Serius? Dari dulu juga kamu bilang serius. Nat, tolong. Aku capek, Rak. Suaraku langsung meninggi. Ruangan itu langsung terasa sempit. Aku capek denger janji terus, lanjutku. Aku capek hidup gak jelas kayak gini. Raka menatapku. Kamu pikir aku gak capek? Jawabnya. Kali ini suaranya ikut naik, tapi tetap tertahan. Aku juga lagi berjuang, tapi aku gak lihat hasilnya. Sunyi. Kalimat itu. Lagi. Selalu itu. Raka menarik napas panjang. Menahan sesuatu. Aku lagi bangun dari nol, Nat, katanya pelan.
Kamu harusnya ada di samping aku. Bukan apa, potongku cepat. Raka menatapku dalam. Bukan malah menjatuhkan aku. Kalimat itu untuk sesaat membuatku diam. Tapi hanya sesaat. Karena egoku lebih besar. Aku nggak menjatuhkan kamu. Jawabku dingin. Aku cuma nggak mau ikut tenggelam. Dan setelah itu, semuanya seperti pecah. Raka terdiam cukup lama. Lalu dia mengangguk pelan. Jadi, menurut kamu, aku ini beban ya? Aku tidak langsung menjawab. Tapi diamku sudah cukup. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kalau gitu, mungkin aku memang gak seharusnya di sini. Entah kenapa. Kalimat itu justru membuat emosiku semakin naik. Ya sudah, kalau kamu ngerasa gak seharusnya di sini, ya keluar. Raka terdiam. Mungkin dia menunggu. Aku akan menarik kembali kata-kataku. Tapi aku tidak melakukannya. Keluar, ulangku, lebih tegas, sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat lama, Raka akhirnya mengangguk pelan. Tanpa marah, tanpa membalas. Dia hanya berjalan masuk ke kamar, mengambil beberapa barang seperlunya. Aku berdiri di ruang tamu, diam, kaku, tapi tidak menghentikannya. Saat dia kembali ke ruang tamu, dia menatapku sekali lagi. Nat, suaranya pelan. Aku tidak menjawab. Aku harap suatu hari nanti kamu mengerti. Aku tetap diam. Dan akhirnya dia pergi. Pintu itu tertutup. Pelan. Tapi terasa seperti sesuatu yang benar-benar berakhir. Aku berdiri sendiri di ruang tamu. Sunyi. Tidak ada suara motor. Tidak ada suara langkah, hanya aku dan keheningan. Seharusnya aku merasa lega, seharusnya aku merasa bebas, tapi entah kenapa dadaku terasa kosong. Aku duduk perlahan, menatap pintu yang tadi baru saja tertutup. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di dalam hatiku. Apa aku baru saja melakukan hal yang benar, atau justru kesalahan terbesar dalam hidupku? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti malam itu, aku tidak hanya mengusir suamiku. Tapi malam itu, aku belum merasakannya. Aku justru merasa lega. Rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi pembicaraan yang membuatku kesal. Tidak ada lagi wajah lelah yang diam-diam membuatku merasa bersalah. Aku menarik napas panjang. Akhirnya, gumamku pelan. Aku pikir ini adalah awal hidup baruku. Hidup yang lebih bebas. Hidup yang tidak lagi penuh ketidakpastian. Malam itu, aku tidur sendirian. Aneh, tapi juga terasa luas. Tidak ada suara Raka di sampingku. Tidak ada napasnya yang biasanya pelan terdengar, hanya sunyi. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi entah kenapa butuh waktu lebih lama dari biasanya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku memperbaiki penampilan, lebih sering keluar rumah, lebih sering bertemu teman-teman, dan untuk sementara semuanya terasa baik-baik saja. Gimana sekarang? Tanya Dina saat kami bertemu lagi. Aku tersenyum. Lebih ringan. Dina mengangguk puas. Bagus, kamu akhirnya milih diri kamu sendiri. Kalimat itu membuatku merasa benar. Seolah semua yang kulakukan memang seharusnya. Aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Tidak terlalu besar, tapi cukup menjanjikan. Hari pertamaku terasa menyenangkan. Lingkungannya rapi, orang-orangnya profesional, dan yang paling penting, aku merasa naik level. Selamat bergabung ya, kata salah satu rekan kerjaku. Aku tersenyum percaya diri. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama,
aku merasa berada di tempat yang lebih baik. Dan aku menyukainya. Sangat. Tapi, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Ada momen-momen kecil yang mulai mengganggu. Seperti saat aku pulang kerja. Rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang bertanya. Capek ya? Aku hanya membuka pintu, masuk, dan diam. Awalnya terasa biasa, tapi lama-lama terasa aneh. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu menyala, TV menyala, tapi suasana tetap terasa kosong. Aku mengambil ponselku. Tanpa sadar, aku membuka kontak Raka. Namanya masih ada di sana. Aku menatapnya cukup lama. Jariku sempat bergerak, seolah ingin menekan tombol panggil. Tapi aku berhenti. Untuk apa? Gumamku pelan. Aku langsung menutupnya. Aku menggeleng, mencoba menyingkirkan perasaan itu. Aku sudah memilih jalan ini. Aku tidak boleh ragu. Hari-hari terus berjalan. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, semakin fokus, semakin ambisius. Aku mulai menikmati ritme hidup baruku. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang perlahan muncul. Perasaan yang tidak nyaman. Bukan karena aku gagal, tapi karena aku mulai merasa sendiri. Dan yang paling aneh, aku mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kuhargai. Seperti suara motor tua di depan rumah. Seperti sapaan sederhana setiap sore. Seperti seseorang yang selalu ada. Aku menghela napas panjang. Cuma kebiasaan, kataku pada diri sendiri. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini normal, bahwa ini hanya proses, bahwa aku akan terbiasa. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa aku pungkiri. Kebebasan yang kupilih ini ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Dan aku juga mulai sadar kebebasan itu datang dengan harga yang tidak murah. Harga yang saat itu belum sepenuhnya sanggup kubayar. Dan perlahan aku mulai merasakannya. Hari-hariku semakin sibuk. Pekerjaan baruku menuntut banyak hal target, laporan, dan ritme cepat yang tidak memberiku banyak waktu untuk berpikir. Awalnya, aku menikmati itu. Aku merasa produktif. Aku merasa berharga. Setiap pagi aku berdandan lebih rapi. Setiap hari aku datang lebih awal. Setiap tugas aku kerjakan sebaik mungkin. Dan hasilnya mulai terlihat. "Nadia, kerjamu bagus," kata atasanku suatu hari. Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak." Pujian itu membuatku merasa berada di jalur yang benar. Aku mulai mendapatkan penghasilan sendiri, mulai membeli hal-hal yang dulu hanya bisa kulihat dari orang lain, tas baru, sepatu baru, makan di tempat yang dulu terasa jauh dari jangkauanku. Aku melihat diriku di cermin suatu malam, rapi, mandiri, terlihat berhasil. "Ini yang aku mau," bisikku pelan, dan untuk sesaat aku benar-benar percaya. Tapi semuanya berubah saat malam datang, selalu malam. Hari itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaan menumpuk, dan aku memilih menyelesaikannya sekaligus. Saat aku membuka pintu rumah, suasana langsung menyambutku. Sunyi. Aku menyalakan lampu. Ruangan itu terlihat sama seperti pagi tadi. Tidak ada yang berubah. Dan entah kenapa, itu terasa menyesakkan. Aku meletakkan tas di meja. Biasanya, ada seseorang yang akan berkata, "Udah pulang?" Sekarang, tidak ada. Aku duduk pelan. Melepas sepatu, menyandarkan tubuh, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku mengambil ponselku, membuka media sosial, melihat kehidupan orang lain yang terlihat bahagia, dan tanpa sadar, aku kembali membandingkan. Tapi kali ini,
Berbeda. Aku tidak lagi iri. Aku justru kosong. Beberapa hari kemudian, aku jatuh sakit. Tidak terlalu parah, tapi cukup membuat tubuhku lemah. Aku tetap mencoba bekerja, tapi akhirnya harus pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, aku langsung berbaring. Tidak ada yang menyuruhku istirahat. Tidak ada yang membuatkan minuman hangat. Tidak ada yang bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku memejamkan mata. Dan di dalam diam itu, kenangan mulai muncul. Raka, suatu waktu dulu, saat aku sakit ringan, dia panik setengah mati. Udah minum obat belum? Jangan dipaksain kerja. Aku bikinin teh ya, hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat jauh. Aku membuka mata, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, dadaku terasa sesak bukan karena lelah, tapi karena rindu. Aku duduk perlahan. Tanganku meraih ponsel. Sekali lagi, aku membuka kontak Raka. Namanya masih di sana. Tidak berubah. Seperti menunggu, tapi juga diam. Jariku bergetar sedikit. Aku hampir menekan tombol panggil. Hampir. Tapi lagi-lagi aku berhenti. Dia juga pasti udah hidup sendiri sekarang, gumamku pelan. Mungkin dia sudah melupakan aku. Mungkin dia sudah lebih baik tanpa aku. Dan pikiran itu, entah kenapa, terasa menyakitkan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, suasana tenang, tapi hatiku tidak. Aku mulai sadar, aku memang mendapatkan banyak hal. Tapi di saat yang sama, aku juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan semakin hari, perasaan itu semakin jelas. Aku tidak bisa lagi menutupinya dengan kesibukan. Tidak bisa lagi mengalihkan dengan pencapaian. Karena setiap kali aku sendirian, yang datang bukan rasa bangga, tapi kekosongan. Hari itu, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku duduk di mejaku, membuka laptop, tapi tidak langsung bekerja. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke rumah kecil itu, ke suara sederhana yang dulu selalu ada, ke seseorang yang sekarang entah di mana. Tanpa sadar, aku membuka kembali kontak Raka. Lama, sangat lama, dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menutupnya. Apa aku harus hubungi dia? Hubungi dia, gumamku pelan. Jantungku berdegup lebih cepat. Seolah hanya dengan memikirkan itu saja, sudah terasa berat. Aku menarik napas panjang. Lalu, aku mengetik pesan. Kamu apa kabar? Aku menatap layar. Pesan itu sederhana. Tapi rasanya seperti langkah besar. Jariku menggantung di atas tombol kirim. Beberapa detik, lalu aku menekan tombol itu, terkirim. Aku langsung menatap layar, menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada balasan. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin dia lagi sibuk, pikirku. Tapi semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. 10 menit, masih tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang yang sedang menunggu. Menunggu seseorang yang dulu selalu menungguku. Hari itu, aku tidak fokus bekerja. Setiap beberapa menit, aku melihat ponselku, berharap ada notifikasi. Tapi tidak ada. Sampai akhirnya, jam kerja selesai. Aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka ponselku lagi. Dan disitulah aku melihatnya. Pesan balasan. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membukanya. Aku baik, hanya itu. Pendek, dingin, jauh. Aku terdiam. Mataku membaca ulang pesan itu. Tidak ada tambahan apa pun, tidak ada pertanyaan balik. Tidak ada
kehangatan. Aku menelan ludah. Perasaan yang dulu tidak pernah kurasakan, sekarang datang begitu jelas. Aku kehilangan tempatku di hidupnya. Aku mencoba mengetik lagi. Sekarang kamu di mana? Kali ini aku tidak menunggu terlalu lama. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Sudah tidak di sana, aku mengernyit. Tidak di sana? Maksudnya apa? Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi, entah kenapa, aku merasa seperti orang asing. Seperti aku tidak lagi punya hak untuk tahu. Dan itu menyakitkan. Malam itu, aku duduk sendiri, menatap layar ponsel yang kini kembali sunyi. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Dulu, Raka selalu ada untukku. Selalu menjawab. Selalu menunggu. Selalu peduli. Tapi sekarang, posisi itu sudah berbalik. Dan aku tidak siap untuk itu. Air mataku mulai jatuh perlahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya mengerti. Apa yang dulu kupunya tidak akan selalu ada, dan apa yang dulu kuanggap biasa, ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga. Aku memeluk lututku pelan. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merindukannya. Aku mulai menyesal. Tapi di dalam hatiku, ada satu ketakutan yang perlahan muncul. Bagaimana jika saat aku akhirnya ingin kembali, dia sudah benar-benar pergi? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Hari demi hari, minggu demi minggu. Dan tanpa terasa, waktu berjalan, aku tidak pernah benar-benar mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Raka tidak pernah lagi memulai percakapan. Balasannya selalu singkat, seperlunya, dan lama-lama. Aku berhenti mencoba. Bukan karena aku sudah tidak peduli, tapi karena aku takut. Takut menghadapi kenyataan bahwa aku benar-benar sudah kehilangan dia. Waktu terus berjalan. 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan akhirnya 2 tahun berlalu. 2 tahun tanpa Raka. 2 tahun hidup dengan pilihanku sendiri. Dalam 2 tahun itu, hidupku berubah banyak. Karierku meningkat. Aku naik jabatan. Gajiku bertambah. Penampilanku semakin rapi dan profesional. Orang-orang mulai menghormatiku. Nadia, sekarang beda ya, kata salah satu rekan kerjaku. Aku tersenyum. Ya, belajar dari pengalaman, aku terlihat kuat. Mandiri, sukses, setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam diriku, ada ruang yang tetap kosong. Tidak pernah benar-benar terisi. Aku sudah mencoba menyibukkan diri, memperluas pergaulan, bahkan membuka hati, sedikit. Tapi tidak ada yang sama. Tidak ada yang seperti dulu. Dan aku akhirnya berhenti mencari. Suatu pagi, aku menerima kabar mengejutkan. Perusahaanku akan melakukan restrukturisasi besar. Beberapa posisi akan dipindah, beberapa tim akan digabung, dan akan ada pimpinan baru. Katanya dari luar kota, bisik salah satu rekan. Katanya, orangnya tegas banget, tambah yang lain. Aku tidak terlalu memikirkan itu. Bagiku, selama aku bekerja dengan baik, semuanya akan tetap aman. Atau setidaknya itu yang kupikirkan. Hari itu akhirnya datang. Semua karyawan diminta berkumpul di ruang meeting utama. Suasana terasa berbeda. Lebih serius, lebih tegang. Aku duduk di barisan tengah, menunggu. Pintu ruangan terbuka, beberapa orang masuk. Salah satunya, pria dengan langkah tenang, rapi, tegas, berwibawa. Aku tidak langsung memperhatikannya, sampai suara itu terdengar. Selamat pagi, suara yang sangat familiar. Jantungku langsung berdegup kencang, pelan-pelan.
Aku mengangkat wajahku. Dan saat itulah, duniaku seperti berhenti. Itu dia Raka, tapi bukan Raka yang dulu. Dia berdiri di depan ruangan, dengan jas rapi, dengan tatapan tenang, dengan aura yang benar-benar berbeda. Semua orang memperhatikannya dengan hormat. Dan aku hanya bisa diam. "Perkenalkan, saya Raka," katanya dengan suara tegas. Namanya terdengar sama, tapi orangnya terasa jauh berbeda. Aku menelan ludah. Tanganku mulai dingin, pikiranku kosong. Ini tidak mungkin. Atau ini memang kenyataan yang harus kuhadapi? Raka melanjutkan berbicara, menjelaskan visi, menjelaskan perubahan, menjelaskan arah baru perusahaan. Semua orang mendengarkan dengan serius. Aku tidak. Aku hanya menatapnya, mencoba memahami satu hal. Bagaimana bisa orang yang dulu kuanggap gagal, sekarang berdiri di sana sebagai atasanku, dan seolah belum cukup. Raka mulai memperkenalkan struktur baru. Beberapa nama disebut, beberapa posisi diubah. Sampai akhirnya dia menyebut namaku. Nadia. Jantungku langsung berhenti sejenak. Aku berdiri perlahan, semua mata tertuju padaku. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun, aku kembali berhadapan langsung dengannya. Tatapan kami bertemu hanya beberapa detik, tapi terasa sangat lama. Tidak ada senyum, tidak ada emosi yang jelas. Hanya tenang. "Mulai hari ini, kamu akan langsung bekerja di bawah koordinasi saya," katanya. Suasana tetap formal, seolah kami tidak pernah saling mengenal. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak." "Pak," kata itu, terasa asing di lidahku. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Dia bukan lagi suamiku. Dia adalah atasanku. Aku kembali duduk. Jantungku masih berdegup kencang, tanganku gemetar pelan, dan di dalam hatiku hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Penyesalan. Tapi kali ini bukan sekadar rasa. Ini adalah kenyataan. Karena sekarang aku tidak hanya kehilangan dia. Aku harus melihatnya setiap hari. Sebagai seseorang yang sudah berada di posisi yang tidak lagi bisa kujangkau. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Hidup bisa berbalik dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan aku sedang berdiri tepat di tengah balikannya. Hari pertama bekerja langsung di bawah Raka, terasa seperti mimpi yang tidak ingin kualami. Atau lebih tepatnya, mimpi yang dulu tidak pernah kubayangkan. Aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena aku tidak ingin terlambat di hadapannya. Aku duduk di mejaku, mencoba fokus, membuka laptop, membaca email, menyusun laporan. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Setiap langkah kaki di luar ruangan membuatku refleks menoleh. Setiap suara pintu terbuka membuat jantungku berdebar. Sampai akhirnya, "Selamat pagi." Suara itu, aku langsung menegang, pelen-pelen. Aku menoleh. Raka berdiri di depan ruangannya. Rapi, tenang, dan dingin. "Pagi, Pak," jawab beberapa karyawan. Aku ikut mengucapkannya. "Pagi, Pak." Lidahku terasa berat. Raka hanya mengangguk singkat. Tatapannya menyapu ruangan. Dan saat melewatiku, dia tidak berhenti. Tidak berubah. Tidak menunjukkan apapun. Seolah aku hanyalah salah satu karyawan biasa. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil ke ruangannya. "Nadia, ke ruangan Pak Raka sekarang," kata staf admin. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku berdiri, mengatur napas, lalu berjalan menuju ruangan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju sesuatu yang belum siap kuhadapi.
Aku mengetuk pintu. Masuk, suara itu tetap sama. Aku membuka pintu. Raka duduk di kursinya di belakang meja besar. Berbeda sekali dari sosok yang dulu duduk santai di ruang tamu kecil. Kami. Silakan duduk. Katanya singkat. Aku duduk. Tanganku saling menggenggam di atas pangkuan. Raka membuka sebuah berkas. Ini laporan kamu bulan lalu, katanya. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Dia membaca beberapa bagian, lalu menatapku. Secara umum, cukup baik, katanya. Untuk sesaat, aku lega. Tapi itu hanya sebentar. Cukup, lanjutnya. Kata itu terasa seperti batas. Ada beberapa bagian yang bisa kamu tingkatkan, tambahnya. Iya, Pak. Saya akan perbaiki. Nada bicaraku formal. Sangat formal. Padahal di dalam hatiku, semuanya tidak formal sama sekali. Raka menutup berkas itu. Mulai sekarang, saya ingin kamu pegang proyek baru. Aku terkejut. Proyek baru? Pak? Iya. Proyek ini penting. Saya butuh orang yang bisa bekerja serius. Aku menelan ludah. Kenapa? Saya? Pak, tanyaku pelan. Raka menatapku. Tatapan itu tidak keras, tapi juga tidak hangat. Karena kamu mampu, jawabnya singkat. Aku diam. Jawaban itu profesional. Tapi entah kenapa terasa jauh. Tidak ada nada personal. Tidak ada sisa hubungan masa lalu. Hanya atasan dan bawahan. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku diberi kepercayaan. Di sisi lain, aku merasa semakin kecil, semakin jauh. Hari-hari berikutnya, semakin berat. Raka benar-benar profesional. Dia tidak pernah memperlakukanku secara istimewa. Tidak juga menyulitkan. Tapi justru itu yang membuatku semakin tersiksa. Karena dia memperlakukanku seperti orang asing. Suatu sore, aku melihatnya berbicara dengan beberapa karyawan lain. Dia tersenyum. Ringan, santai, senyum yang dulu hanya kulihat untukku. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Ternyata dia masih bisa tersenyum seperti itu. Hanya saja bukan lagi untukku. Malam itu, aku pulang dengan langkah pelan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Dan akhirnya, aku mengakui sesuatu yang paling menyakitkan. Dulu, aku adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku masih berarti apapun baginya. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku sadar yang berubah pertama kali adalah aku. Dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya. Setiap hari, setiap waktu, di tempat yang sama, dengan orang yang sama, yang sudah tidak lagi melihatku dengan cara yang dulu. Dan di dalam hatiku, hanya ada satu kenyataan pahit yang terus berulang. Di hadapannya sekarang, aku tidak lagi siapa-siapa. Dan kenyataan itu perlahan menghancurkanku dari dalam. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bukan karena pekerjaanku, tapi karena setiap hari aku harus melihat Raka. Dekat tapi tidak bisa menyentuh. Berbicara tapi tidak bisa benar-benar bicara. Semua terasa formal, kaku, dingin. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hanya diam, menunggu waktu memperbaiki semuanya. Karena semakin lama, jarak itu semakin terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, sejak 2 tahun terakhir, aku membuat keputusan. Aku ingin mencoba, mendekat lagi. Kesempatan itu datang, tanpa kuduga. Suatu sore, hampir semua karyawan sudah pulang. Aku masih di kantor, menyelesaikan revisi laporan.
Dan dari balik kaca ruangannya, aku melihat Raka masih bekerja sendirian. Lampu ruangannya masih menyala. Aku terdiam. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ini kesempatan, atau mungkin satu-satunya kesempatan. Aku berdiri. Langkahku pelan menuju ruangannya. Setiap langkah terasa seperti ujian. Aku berhenti di depan pintu. Menarik napas panjang. Lalu mengetuk. Masuk. Aku membuka pintu. Raka mengangkat wajahnya. Tatapan kami bertemu. Dan untuk sesaat, waktu terasa melambat. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku melangkah masuk. Maaf Pak, saya mau tanya soal revisi laporan tadi. Alasan? Iya, aku butuh alasan. Raka mengangguk. Silakan, aku duduk. Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya bisa ku selesaikan sendiri. Tapi aku tetap berbicara. Memperpanjang waktu. Mencari celah. Setelah beberapa menit, pembicaraan itu selesai. Harusnya aku pergi. Tapi aku tidak bergerak. Sunyi mulai memenuhi ruangan. Raka kembali melihat laptopnya. Seolah percakapan kami sudah selesai. Dan disitulah aku tahu. Kalau aku tidak bicara sekarang, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Rak, nama itu keluar begitu saja. Raka langsung berhenti. Pelan-pelan dia mengangkat wajahnya, menatapku. Untuk pertama kalinya, ada perubahan di matanya. Bukan hangat, tapi terkejut. Sunyi, sangat sunyi. Aku menelan ludah. Maaf, kataku pelan. Maksud saya, Pak. Raka tetap menatapku. Beberapa detik, lalu dia berkata pelan. Kamu butuh apa lagi, Nadia? Nadia. Bukan Nar. Bukan panggilan yang dulu. Formal, jarak. Aku merasa dadaku langsung sesak. Aku cuma mau bicara sebentar, kataku. Kali ini, tanpa memikirkan formalitas. Raka terdiam. Lalu menyandarkan tubuhnya. Kalau ini bukan tentang pekerjaan, sebaiknya tidak di sini. Kalimat itu seperti tembok. Tegas, jelas. Aku mencoba tetap tenang. Cuma sebentar aja. Raka menggeleng pelan. Tidak perlu 2 kata, tapi cukup untuk menghentikanku. Aku menunduk. Tanganku gemetar pelan. Semua keberanian yang tadi kukumpulkan runtuh dalam sekejap. Baik Pak, kataku akhirnya. Aku berdiri, berbalik, melangkah, menuju pintu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat tanganku hampir membuka pintu, suara Raka kembali terdengar. Nadia, aku berhenti. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menoleh. Ada harapan kecil yang tiba-tiba muncul. Iya, jawabku pelan. Raka menatapku. Dan untuk sesaat, ekspresinya sulit dibaca. Lalu dia berkata, besok laporan itu sudah harus selesai. Seketika, harapan itu hilang. Aku mengangguk pelan. Iya Pak, aku keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup di belakangku. Dan saat itulah, aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku berjalan cepat keluar kantor, mencoba tetap kuat. Tapi di dalam hati, semuanya runtuh. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku memang mencoba mendekat, tapi dia sudah memilih untuk menjauh. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sudah belajar untuk tidak lagi terluka. Malam itu, aku duduk sendiri di rumah, menatap kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Kesempatan kedua tidak selalu datang dengan mudah. Dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dan satu pertanyaan terus berputar di pikiranku. Apakah aku benar-benar sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Bahkan saat aku bekerja,
Bahkan saat aku mencoba terlihat normal, tapi kenyataannya, aku tidak baik-baik saja. Proyek yang diberikan Raka kepadaku semakin berat. Targetnya tinggi, waktunya sempit, dan semua keputusan harus melalui dia. Artinya, aku harus terus berhadapan dengannya setiap hari, setiap saat. Nadia, revisinya belum sesuai. Iya, Pak. Saya perbaiki lagi. Nadia, ini kurang detail. Baik, Pak. Nadia, fokusnya ke arah yang saya minta. Iya, Pak. Semua percakapan kami hanya itu. Tidak lebih, tidak kurang. Dan setiap kali dia memanggil namaku, bukan lagi sebagai seseorang yang pernah dia cintai, tapi sebagai seseorang yang hanya dinilai dari pekerjaannya. Suatu siang, aku duduk sendiri di meja kerja, menatap layar, tapi tidak benar-benar melihat. Pikiranku penuh, perasaanku lelah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sanggup. Kalau terus begini, aku bisa hancur. Gumamku pelan. Di saat itulah, Dina datang menghubungiku lagi. Kita ketemu yuk, Nat. Udah lama banget, aku sempat ragu. Tapi akhirnya, aku setuju. Kami bertemu di tempat yang dulu sering kami datangi. Tempat yang dulu menjadi awal semua perubahan dalam hidupku. Kamu kelihatan capek, kata Dina begitu melihatku. Aku tersenyum tipis. Kerjaan? Dina menatapku lebih dalam. Cuma kerjaan, aku diam. Lalu, untuk pertama kalinya, aku jujur, aku ketemu Raka lagi. Dina langsung terkejut. Hah? Serius? Aku mengangguk pelan. Dia, jadi atasanku sekarang. Beberapa detik, Dina hanya diam, seolah mencoba mencerna semuanya. Dan, kamu masih kerja di sana? Tanyanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. Iya, kenapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Aku nggak tahu. Kataku pelan. Mungkin karena aku belum siap bener-bener kehilangan dia. Dina menghela napas. Nat, kamu harus realistis. Kata itu lagi. Realistis. Dulu, aku yang memegang kata itu erat-erat. Sekarang, justru terasa menyakitkan. Dia udah berubah. Hidupnya udah beda. Dan kamu. Lanjut, Dina. Kamu harus lanjut juga. Aku menunduk. Aku cuma pengen memperbaiki semuanya. Bisikku. Dina menatapku. Kadang, gak semua hal bisa diperbaiki. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang semakin kacau. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkan satu hal. Pergi, keluar dari pekerjaan itu, menjauh dari Raka, menghilang dari hidupnya, sepenuhnya. Apa itu jalan terbaik? Gumamku pelan. Kalau aku bertahan, aku terus terluka. Kalau aku pergi, aku benar-benar kehilangan dia. Dua pilihan. Dua-duanya menyakitkan. Aku berdiri, berjalan ke meja, mengambil kertas kosong, dan mulai menulis sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sebelumnya, surat pengunduran diri, tanganku gemetar. Setiap kata terasa berat. Tapi aku terus menulis. Sampai akhirnya, aku berhenti. Menatap kertas itu lama. Ini benar-benar keputusan besar. Mungkin keputusan terakhir. Air mataku jatuh perlahan. Dan di dalam hati, aku tahu. Aku tidak bisa terus berada di antara masa lalu dan masa sekarang. Aku harus memilih. Bertahan dan menghadapi semuanya. Atau pergi dan kehilangan semuanya. Aku menutup mataku. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian dalam mengambil keputusan ini. Kertas itu masih di tanganku, belum kutandatangani, belum kutentukan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan yang akan kuambil setelah ini
akan menentukan segalanya. Dan pertanyaan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Haruskah aku tetap bertahan demi kesempatan yang mungkin sudah tidak ada? Atau pergi dan menyerah pada semua yang pernah kami miliki malam itu? Aku tidak tidur. Aku hanya duduk, menatap kertas di tanganku. Surat pengunduran diri. 1 lembar. Tapi rasanya seperti memegang akhir dari segalanya. Aku membaca ulang. Nama, tanggal, alasan, semua tertulis rapi. Tapi hatiku, tidak. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Aku bersiap seperti biasa. Berpakaian rapi. Merapikan rambut. Menatap diriku di cermin. Aku terlihat kuat. Tapi hanya dari luar. Di dalam, aku hancur. Aku berangkat ke kantor dengan langkah yang terasa lebih berat. Setiap langkah seperti mendekatkan aku pada sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Sesampainya di kantor, suasana terasa biasa. Orang-orang bekerja, suara keyboard, percakapan ringan, semua normal. Hanya aku yang tidak. Aku duduk di mejaku. Surat itu ada di dalam tas, menunggu, seolah tahu bahwa sebentar lagi akan digunakan. Aku menatap ke arah ruangan Raka. Pintu itu tertutup seperti selalu. Seperti jarak yang tidak pernah benar-benar terbuka lagi. Beberapa jam berlalu, aku mencoba bekerja. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Sampai akhirnya aku berdiri. Mengambil keputusan. Tanganku meraih surat itu. Langkahku pelan menuju ruangannya. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur. Aku berhenti di depan pintu. Menarik napas panjang, lalu mengetuk, masuk. Suara itu masih sama dan tetap membuat jantungku bergetar. Aku masuk. Raka duduk di tempatnya, fokus pada pekerjaannya. "Ada apa?" tanyanya tanpa menatapku. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku menggenggam surat itu lebih erat. "Pak," suaraku pelan. Raka mengangkat wajahnya. Tatapan kami bertemu. Dan untuk sesaat, dunia terasa diam. Aku melangkah maju, meletakkan surat itu di atas mejanya. Saya ingin mengajukan pengunduran diri. Sunyi. Sangat sunyi. Raka menatap surat itu, lalu menatapku. Ekspresinya tidak berubah, tapi matanya sedikit berbeda. "Atas dasar apa?" tanyanya tenang. Pertanyaan itu formal, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Aku menelan ludah. Saya merasa ini keputusan terbaik. Jawaban yang aman, jawaban yang tidak jujur. Raka mengambil surat itu, membacanya perlahan. Setiap detik terasa sangat panjang. Aku menahan napas, menunggu. Setelah selesai membaca, dia meletakkan kembali surat itu. "Kalau ini keputusan kamu, saya tidak bisa menahan." Kalimat itu langsung menghantam hatiku. Tidak ada usaha menahan. Tidak ada pertanyaan lebih. Tidak ada alasan untukku bertahan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. "Iya, Pak," aku berbalik. Melangkah menuju pintu. 1 langkah lagi, dan semuanya benar-benar selesai. "Nadia," aku berhenti. Jantungku langsung berdegup kencang pelen-pelen. Aku menoleh. Harapan itu muncul lagi, kecil, rapuh. Raka menatapku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya dingin. "Pastikan semua pekerjaan kamu diselesaikan sebelum keluar." Dan seketika, harapan itu hancur. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak," aku keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup di belakangku. Dan saat itulah, aku tidak bisa lagi menahan diriku. Aku berjalan cepat keluar gedung. Udara terasa sesak. Langkahku goyah. Dan akhirnya,
air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku berhenti di luar, menatap langit, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyerah. Bukan pada pekerjaan, bukan pada keadaan, tapi pada perasaanku sendiri. Aku akhirnya memilih pergi. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tidak sanggup lagi bertahan. Dan di dalam hatiku, hanya ada satu kenyataan yang sangat jelas. Aku tidak kehilangan dia hari ini. Aku sudah kehilangan dia sejak 2 tahun yang lalu. Dan sekarang, aku hanya mengakui kenyataan itu. Aku menutup mataku. Air mata terus jatuh. Dan satu kalimat terus terulang di dalam pikiranku. Aku mencintainya, tapi aku juga orang yang menghancurkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menyangkal itu. Hari-hari setelah aku mengajukan pengunduran diri terasa aneh. Aku masih datang ke kantor, masih duduk di meja yang sama, masih mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Tapi semuanya terasa berbeda. Aku tahu ini hanya sementara. Hitungan hari, hitungan waktu. Sebelum aku benar-benar pergi, setiap pagi, aku datang lebih awal, bukan karena semangat, tapi karena aku ingin menikmati sisa waktu itu. Waktu di mana aku masih bisa melihatnya. Walaupun hanya dari jauh, Raka tetap sama. Profesional, tenang, jauh. Dia tidak pernah menyinggung soal pengunduran diriku lagi. Tidak bertanya. Tidak menahan, tidak juga menunjukkan apapun. Dan justru itu yang membuatku semakin sakit. Suatu siang, aku melihatnya lewat di depanku. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Aku berdiri di sana, hanya beberapa langkah darinya. Dulu, aku bisa memanggil namanya dengan bebas. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku masih boleh melakukannya. Nadia, file yang kemarin sudah selesai? Suaranya terdengar. Aku langsung menoleh. Iya, Pak. Sudah saya kirim. Dia mengangguk. Baik, hanya itu. Dia lalu berjalan, pergi. Tanpa berhenti, tanpa menoleh lagi. Aku berdiri diam, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan ini akan berakhir. Bukan hanya pekerjaan, tapi semua kemungkinan. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku tetap di kantor. Duduk sendirian, lampu sebagian sudah dimatikan. Suasana sepi, dan aku kembali berada di titik yang sama. Sendiri dengan pikiranku. Aku membuka laptop, tapi bukan untuk bekerja. Aku membuka folder lama. Foto-foto, kenangan, aku dan Raka. Tertawa, sederhana, bahagia. Air mataku jatuh satu per satu. Kenapa aku jadi orang seperti ini? Bisikku pelan. Aku menutup wajahku. Menyesal, tapi terlambat. Tapi di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini, aku hanya merasa kehilangan. Aku hanya merasa sedih. Aku hanya merasa bersalah. Tapi, aku belum benar-benar berjuang. Aku membuka mata, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ada satu keputusan baru dalam diriku. Kalau ini benar-benar akhir, aku tidak ingin pergi dengan penyesalan yang sama. Aku tidak ingin hanya diam, lalu menghilang. Aku berdiri, menatap ke arah ruangan. Raka. Lampunya masih menyala. Dia masih di dalam. Seperti biasa, jantungku berdegup kencang. Tanganku sedikit gemetar. Tapi kali ini, aku tidak berhenti. Aku berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat, aku berdiri di depan pintu itu. Pintu yang selama ini selalu terasa seperti batas. Tanganku terangkat. Aku mengetuk. Masuk. Suara itu masih sama.
Aku membuka pintu, masuk, dan kali ini aku tidak membawa alasan pekerjaan. Aku tidak membawa formalitas. Aku hanya membawa satu hal, kejujuran. Raka mengangkat wajahnya, menatapku. Ada apa? Tanyanya. Aku menatapnya, langsung, tanpa menghindar. Dan dengan suara yang sedikit bergetar, aku berkata, "Boleh, aku bicara sebagai Nadia, bukan sebagai karyawan?" Ruangan itu langsung sunyi, sangat sunyi. Raka tidak langsung menjawab, dia hanya menatapku. Lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dan di detik itu, aku tahu, ini adalah kesempatan terakhirku. Bukan untuk kembali, tapi untuk jujur, untuk memperbaiki. Setidaknya sebagian, jantungku berdegup semakin cepat. Aku menggenggam tanganku sendiri, menunggu, takut, berharap, dan di dalam hatiku hanya ada satu doa. Semoga kali ini aku tidak datang terlalu terlambat. Aku berdiri di depannya, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa jarak yang sengaja kubuat. Hanya aku dan semua penyesalan yang akhirnya berani kuakui. Raka masih menatapku, lama, dalam diam yang menegangkan. Lalu akhirnya dia berkata pelan, bicara satu kata, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup semakin kencang. Aku menarik napas panjang, tanganku gemetar. Tapi kali ini aku tidak mundur. Aku gak datang sebagai karyawan, kataku pelan. Aku datang sebagai seseorang yang pernah ada di hidup kamu. Raka tidak menyela. Dia hanya mendengarkan. Dan itu saja sudah terasa berbeda. Aku tahu aku salah. Lanjutku. Suaraku mulai bergetar. Aku tahu aku berubah. Aku tahu aku menyakitimu. Dan aku tahu aku pergi di saat kamu lagi jatuh. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak menahannya. Tidak lagi. Aku pikir waktu itu aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya. Ruangan itu sunyi, tidak ada suara lain. Hanya aku dan kata-kata yang akhirnya keluar. Aku gak minta semuanya kembali. Kataku pelan. Aku gak punya hak untuk itu. Aku menunduk. Cuma aku pengen kamu tahu. Suaraku hampir hilang. Aku menyesal. Sunyi. Sangat sunyi. Aku tidak berani mengangkat wajah. Takut melihat reaksinya. Takut kalau semuanya benar-benar sudah tidak berarti. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti sangat lama. Lalu suara Raka terdengar. Pelan, tapi jelas. Aku tahu. Aku langsung mengangkat wajah. Menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Raka menatapku. Tidak dingin seperti biasanya. Tapi juga belum hangat. Aku tahu kamu menyesal. Lanjutnya. Aku terdiam. Air mataku masih jatuh. Tapi kamu harus tahu satu hal. Juga, katanya pelan. Aku menelan ludah. Apa? Tanyaku lirih. Raka menarik napas panjang. Waktu kamu pergi, aku benar-benar sendirian. Kalimat itu langsung menghantam hatiku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, dan kehilangan kamu. Di waktu yang sama, lanjutnya, suaranya tidak tinggi, tidak marah, tapi justru itu yang terasa lebih berat. Aku gak marah karena kamu ingin hidup lebih baik, katanya. Aku marah karena kamu menyerah di saat aku lagi berusaha. Air mataku semakin deras. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Raka menatapku dalam. Aku harus bangun sendiri. Lanjutnya, tanpa kamu, sunyi. Dan disitulah, aku benar-benar merasakan apa yang dulu dia rasakan. Aku menutup wajahku. Maaf,
Suaraku pecah. Aku benar-benar minta maaf. Raka terdiam. Lama. Seolah sedang menimbang sesuatu. Aku gak butuh maaf kamu sekarang, katanya akhirnya. Kalimat itu membuatku menegang. Tapi, lanjutnya pelan. Aku langsung menatapnya. Harapan itu muncul lagi. Aku hargai. Kamu datang ke sini. Dan akhirnya, jujur, aku terdiam. Air mataku masih jatuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Raka tidak tersenyum, tapi juga tidak menjauh. Perasaan itu gak bisa balik dalam satu hari, katanya. Dan kepercayaan gak bisa dibangun cuma dengan kata-kata. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Tapi, lanjutnya, jantungku kembali berdegup kencang. Kamu boleh mulai dari awal. Aku membeku. Apa? Bisikku pelan. Raka menatapku. Lebih tenang. Lebih terbuka. Bukan sebagai masa lalu, katanya. Tapi sebagai orang yang mau berubah. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, berbeda. Ini bukan tentang kembali seperti dulu. Ini tentang kesempatan. Kesempatan yang tidak sempurna, tapi nyata. Aku mengangguk pelan. Iya, suaraku gemetar. Aku mau, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa sepenuhnya kehilangan. Tapi, aku juga tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari sesuatu yang lebih sulit. Karena sekarang, aku tidak hanya harus membuktikan kata-kataku. Aku harus membuktikan diriku, dan di dalam hatiku, aku berjanji. Kali ini, aku tidak akan menyerah lagi. Bukan sekadar janji, bukan sekadar kata-kata, tapi keputusan yang harus kubuktikan hari-hari setelah percakapan itu. Terasa berbeda. Bukan karena semuanya langsung membaik, justru sebaliknya. Semuanya tetap sulit. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku kembali bekerja seperti biasa. Tetap profesional, tetap fokus. Tapi sekarang dengan satu tujuan tambahan. Membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Raka juga tetap sama. Tidak tiba-tiba hangat. Tidak berubah drastis. Dia masih menjaga jarak. Masih bersikap sebagai atasan. Tapi tidak lagi sepenuhnya dingin. Suatu hari, aku membuat kesalahan kecil dalam laporan. Dulu, mungkin aku akan panik atau mencari alasan. Tapi sekarang, aku langsung mengetuk pintu ruangannya. Masuk. Aku masuk, menatapnya. Aku buat kesalahan di bagian ini. Kataku jujur. Aku sudah perbaiki, tapi aku mau, kamu tahu. Raka menatapku. Beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, hanya itu. Tapi bagiku, itu berarti karena dulu, aku mungkin akan menyembunyikannya. Sekarang, aku memilih jujur. Hari demi hari, aku terus melakukan hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan sanggup-sanggup. Tidak mengeluh, tidak membandingkan. Dan yang paling penting, tidak pergi saat keadaan sulit. Suatu malam, aku kembali lembur. Sendirian. Seperti dulu. Tapi kali ini, bukan karena terpaksa. Aku memang ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Saat aku sedang fokus bekerja, pintu ruanganku terbuka pelan. Aku menoleh. Raka. Dia berdiri di sana, tanpa jas. Lebih santai, seperti versi yang dulu pernah ku kenal. Kamu belum pulang? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Masih mau selesaikan ini. Raka masuk. Melihat layar laptopku, mengangguk pelan. Kamu berubah. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatapnya. Berusaha jawabku pelan. Raka tidak langsung menjawab. Dia berdiri di sampingku, melihat pekerjaanku, lalu berkata pelan, dulu, kamu gak akan bertahan sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Iya, aku menarik napas. Dulu,
Aku selalu pergi saat keadaan gak sesuai harapan. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang dingin. Raka menatapku lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Kehangatan. Kamu capek? Tanyanya. Pertanyaan sederhana. Tapi itu bukan pertanyaan atasan. Itu pertanyaan seseorang yang peduli. Aku sedikit terkejut, tapi tersenyum. Capek, tapi gak apa-apa. Raka mengangguk pelan. Lalu dia berkata sesuatu yang tidak pernah kuduga. Jangan terlalu dipaksakan. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Itu bukan kalimat besar, bukan pengakuan, bukan perasaan yang diungkapkan. Tapi itu adalah tanda bahwa tembok itu mulai retak. Pelan, tapi pasti. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena semuanya sudah kembali, tapi karena aku melihat harapan itu lagi. Dan kali ini bukan ilusi. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit, menarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kuperbaiki, masih banyak yang harus kubuktikan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena sekarang aku tahu. Kesempatan itu memang tidak mudah, tapi selama aku tidak menyerah, aku masih punya harapan. Dan di dalam hatiku, aku tersenyum kecil. Mungkin kali ini aku tidak datang terlalu terlambat. Dan perlahan, aku mulai merasakannya. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja, tetap fokus, tetap berusaha menjadi versi diriku yang lebih baik. Dan Raka tidak lagi sejauh dulu. Dia masih menjaga jarak, masih profesional, tapi ada sesuatu yang berubah. Cara dia menatap, cara dia berbicara, cara dia memperhatikanku. Suatu sore, hujan turun deras. Aku masih di kantor, menunggu reda, seperti dulu. Aku berdiri di dekat jendela, melihat tetesan hujan, mengingat banyak hal, tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang perjalanan panjang yang sudah kulewati. Kamu belum pulang. Suara itu, aku menoleh. Raka berdiri di belakangku. Sepertinya dia juga baru selesai bekerja. Masih nunggu hujan reda, jawabku pelan. Raka melihat keluar. Hujan masih deras. Kamu bawa kendaraan? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak. Sunyi sebentar. Hanya suara hujan. Lalu Raka berkata pelan. Aku tungguin. Aku terdiam menatapnya. Kamu gak pulang dulu? Tanyaku. Dia menggeleng ringan. Gak apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat dadaku hangat. Kami berdiri di sana, berdampingan, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak sejauh dulu. Tidak banyak bicara, tapi tidak canggung. Hanya tenang. Beberapa menit berlalu, hujan mulai reda. Ayo, katanya pelan. Aku menatapnya. Ayo, ulangku. Aku antar. Jantungku langsung berdegup. Aku tidak langsung menjawab, seolah takut ini hanya sesaat. Tapi, gak apa-apa, tanyaku hati-hati. Raka menatapku, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. Gak apa-apa. Aku mengangguk pelan. Iya, perjalanan itu sunyi, tapi tidak kosong. Aku duduk di sampingnya, seperti dulu. Tapi rasanya berbeda, lebih hati-hati, lebih berarti. Sesekali aku melirik ke arahnya. Dia fokus menyetir, tenang. Sampai akhirnya kami sampai di depan rumahku. Aku turun, berdiri di samping mobil.
tidak langsung masuk. "Terima kasih," kataku pelan. Raka mengangguk. "Iya." Sunyi seolah ada yang ingin dikatakan, tapi belum siap keluar. Aku menarik napas, lalu berkata pelan, "Rak." Dia menatapku. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih udah nunggu." Raka terdiam sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tersenyum. Tapi nyata. "Dulu, aku yang nunggu kamu," katanya pelan. Jantungku langsung berdegup kencang. "Sekarang," lanjutnya, dia berhenti sebentar, menatapku. "Gantian." Aku tidak bisa menahan air mataku. Tapi kali ini bukan karena sakit. Ini hangat. Aku mengangguk pelan. Raka tidak langsung pergi. Beberapa detik, kami hanya saling menatap. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata berlebihan. Tapi cukup, sangat cukup. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, bersandar, menutup mata. Dan di dalam hatiku ada satu perasaan yang akhirnya kembali, tenang. Aku tersenyum kecil, dan satu kalimat terlintas jelas di pikiranku. Kadang, kesempatan kedua tidak datang dengan cara yang sama, tapi tetap membawa kita pulang. Dan aku akhirnya mengerti itu. Bukan tentang kembali seperti dulu, bukan tentang mengulang masa lalu, tapi tentang membangun sesuatu yang baru, dengan versi kami yang sudah berubah. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Aku dan Raka tidak tiba-tiba menjadi seperti dulu. Tidak, kami masih menjaga batas, masih berhati-hati. Tapi ada yang berbeda. Kami mulai berbicara, tidak hanya tentang pekerjaan, hal-hal kecil, sederhana. "Udah makan? Jangan lupa istirahat. Hari ini capek." Kalimat-kalimat itu kembali pelan-pelan. Dan anehnya, justru terasa lebih berarti dari sebelumnya, karena sekarang kami tahu rasanya kehilangan. Suatu sore, kami kembali pulang bersama. Tidak direncanakan, tidak dipaksakan. Hanya terjadi begitu saja. "Kamu masih di rumah yang sama?" tanya Raka. Aku mengangguk, iya. Dia diam sejenak, lalu bertanya pelan, "Masih sering ngerasa sepi?" Pertanyaan itu langsung menyentuh sesuatu di dalam hatiku. Aku tersenyum kecil. Kadang, aku menatap keluar jendela, tapi sekarang nggak sesepi dulu. Raka tidak langsung menjawab, tapi aku bisa merasakan dia mengerti. Beberapa saat kemudian, dia berkata pelan, "Aku juga." Aku menoleh menatapnya, jantungku berdegup pelan. "Aku kira aku sudah benar-benar terbiasa sendiri," lanjutnya. Tapi ternyata enggak juga. Sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung. Aku menarik napas, lalu berkata jujur, "Aku takut dulu." Raka melirik. "Takut apa?" "Takut hidup susah, takut gak punya apa-apa, takut masa depan gak jelas," kataku pelan. Aku tersenyum pahit. Tapi ternyata yang paling aku takutin sekarang, aku menatapnya. Kehilangan orang yang seharusnya aku jaga. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya mengemudi, tenang. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Kita sama-sama belajar." Aku mengangguk, iya. Kami berhenti di lampu merah. Suasana hening, lampu kota memantul di kaca mobil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa cemas, tidak takut, tidak terburu-buru. Aku tidak lagi takut kehilangan dia, bukan karena aku yakin dia akan selalu ada, tapi karena aku sudah siap untuk menjaga. Kami sampai di depan rumahku. Aku tidak langsung turun. "Rak," panggilku pelan. Dia menoleh. Aku tersenyum, lebih tenang, lebih tulus.
Aku gak janji jadi sempurna. Raka diam mendengarkan. Tapi aku janji aku gak akan lari lagi. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Raka tersenyum kecil. Bagus, katanya pelan. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji balasan. Tapi entah kenapa aku merasa cukup. Aku turun dari mobil, menutup pintu perlahan. Kali ini aku tidak terburu-buru masuk. Aku berdiri sebentar, melihat mobilnya. Raka belum pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut kalau dia akan hilang. Karena sekarang aku tahu, hubungan ini bukan lagi tentang siapa yang bertahan, tapi tentang siapa yang mau terus belajar. Aku tersenyum kecil, dan di dalam hatiku, satu hal terasa sangat jelas. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena kali ini aku tahu bagaimana cara menjaga, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar membuktikannya. Waktu berjalan, tidak cepat, tidak lambat, tapi cukup untuk menyembuhkan. Aku tidak jadi keluar dari pekerjaan itu, bukan karena aku ingin tetap dekat dengan Raka, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak lari dari sesuatu yang sulit. Aku tetap bekerja, tetap berusaha, dan tetap menjadi diriku yang baru. Raka juga perlahan berubah, bukan kembali seperti dulu, tapi membuka ruang sedikit demi sedikit. Kami mulai terbiasa makan siang bersama. Awalnya canggung, hanya obrolan ringan. Kerjaan banyak, lumayan, jangan terlalu dipaksakan. Sederhana tapi hangat. Hari demi hari, jarak itu semakin kecil. Bukan hilang, tapi tidak lagi menyakitkan. Suatu malam, setelah lembur bersama, kami duduk di luar kantor. Langit gelap, udara tenang. Aku menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Rak." Dia menoleh. Aku tersenyum kecil. Kita gak harus jadi seperti dulu ya. Raka diam sejenak, lalu mengangguk. Iya. Aku juga gak mau, lanjutku. Dia sedikit terkejut. Dulu kita bahagia, tapi kita juga belum dewasa, kataku pelan. Kita gampang janji, tapi belum ngerti cara menjaga. Raka tersenyum tipis. Kamu berubah banyak. Aku tertawa kecil, karena aku pernah kehilangan. Sunyi, tapi hangat. Aku menatapnya. Kali ini, kalau kita jalan lagi, suaraku sedikit bergetar. Aku mau kita mulai dari awal. Raka tidak langsung menjawab. Dia menatapku lama, seolah memastikan apakah aku benar-benar siap. Awal yang baru, tanyanya pelan. Aku mengangguk, iya. Beberapa detik hanya ada diam, lalu Raka menghela napas pelan. Gak ada jaminan semuanya akan mudah, katanya. Aku tersenyum, aku tahu. Dan gak ada jaminan kita gak akan jatuh lagi. Aku mengangguk, tapi kali ini aku gak akan pergi. Raka menatapku dalam, lama, dan akhirnya dia tersenyum. Bukan senyum kecil seperti sebelumnya, tapi senyum yang dulu pernah ku kenal. Ya sudah, katanya pelan. Jantungku berdegup. Apa? Tanyaku lirih. Kita mulai lagi. Air mataku langsung jatuh, bukan karena sedih, bukan karena kehilangan, tapi karena aku akhirnya mendapatkan kesempatan yang dulu kupikir sudah hilang. Raka berdiri, lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia mengulurkan tangannya. Aku menatap tangan itu beberapa detik. Tangan yang dulu pernah kulepas, tangan yang dulu pernah kutinggalkan, dan kali ini aku tidak ragu. Aku menggenggamnya pelan tapi pasti. Hangat, nyata. Tidak seperti dulu, lebih tenang, lebih dalam, lebih berarti. Kami berjalan bersama,
bukan kembali ke masa lalu, tapi menuju sesuatu yang baru. Dan di dalam hatiku, aku mengerti satu hal. Cinta tidak selalu hilang saat kita berpisah. Kadang, cinta hanya menunggu kita tumbuh untuk bisa menjaganya dengan benar. Aku tersenyum menatap ke depan, karena sekarang aku tahu, aku tidak lagi mencari kehidupan yang sempurna. Aku hanya ingin tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kali ini, aku tidak sendiri. Ini bukan tentang kembali, ini tentang memulai lagi dengan cara yang lebih baik.